Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan comments dan juga akan charting altcoins ya. Nah, sebelum kita lanjut, tadi kata satu ada beberapa yang nanya, kenapa bang suaranya kayak lemes ya? Ya untungnya sih nggak sakit, cuman ya lumayan capek aja karena memang belakangan ini cukup padat jadwalnya. Tapi ya sesuai dengan yang gue bilang, gue udah komitmen pengen terus konsisten untuk memberikan info-info terbaru dan gue rasa juga cukup banyak yang terbantu, apalagi ya dari awal tahun ya kita terus konsisten tiap hari bikin konten dan ya gue happy banget sih banyak yang merasa terbantu. Semoga kita bisa terus lebih konsisten lagi bahkan ke depannya ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan pertama yaitu economic calendar. Hari ini ya nggak ada apa-apa. Tapi minggu ini akan penuh. Jadi cuma hari ini aja dikasih nafas. Sisanya hari Selasa akan langsung keluar PPI. PPI lalu nanti hari Rabunya akan keluar data CPI dan core CPI. Ini penting ya. Kita harus tandain hari Rabu ini super penting karena CPI itu otomatis akan mempengaruhi kebijakan The Fed ya. Nah, dan kalau CPI mulai turun ya, ini CPI itu bahasa kasarnya inflasi lah, walaupun nggak cuma CPI sih ya, ada juga beberapa data lain juga ya. Nah, tapi CPI ini salah satu yang paling sering diperhatikan lah, kasarnya seperti itu ya. Aduh, keklik ya. Aduh, geser lagi GMT plus 7 ya. Oke, gara-gara keklik. Oke, next. Setelah CPI di hari Rabu akan keluar juga di hari Kamis itu initial jobless claims ya gua ya. Yes, initial jobless claim. Nah, terakhir kali ini yang membuat market ngepump dengan luar biasa karena datanya terakhir hijau ya. Nah, kita lihat kali ini apakah hijau lagi atau kembali merah karena belakangan ini datanya hijau merah, udah kayak ganjil genap aja ya. Udah kayak di Jakarta ya, ganjil genap. Nah, tinggal kita lihat faktanya seperti apa. Ya intinya yang ingin gua tekankan adalah di minggu ini kita akan cukup padat, cuma dikasih nafas hari Jumat dan Senin. Sisanya kecuali Sabtu Minggu ya tentunya ya lumayan padat dan keluar banyak data-data penting. Jadi buat lo yang punya posisi futures harus ekstra hati-hati karena sekali lagi ini bukan cuma bintang 3 biasa tapi bintang 3 yang cenderung akan mempengaruhi kebijakan The Fed dan yang terakhir kali membuat market ngepump 11%. Ya, kapan terakhir kali Bitcoin sehari ngepump 11%? Jadi ya ini bukan suatu hal yang lebay kalau ngomong hati-hati. Minggu ini bisa ekstra eksplosif seperti itu ya. Oke, takut kelamaan langsung aja kita masuk ke komen karena cukup banyak kata satu ya. Yang pertama itu dari Pasra Instrumental ya. Saya nyangkut di Manta dari Maret. Pasti tahulah alasannya kenapa bisa nyangkut di situ. Haha. Dan saya nggak punya koin apapun selain itu. Udah minus sekitar 77%. Saya benar-benar minta saran saya harus gimana. Apakah DCA terus atau abaikan saja? Jauh banget average saya di 3,1. Tolong jawab bang. Semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala usahanya. Amin. Amin. Nah gini, DCA menurut gua boleh ya. Tapi kalau menurut gua ya jangan DCA manta lagi gitu. Karena sebenarnya kita udah pernah bahas di DCWT sebelum-sebelumnya. Itu manta kita udah bahas jangan akumulasi secara spot dari cukup lama sebenarnya ya. Mana nih manta saking sekarang kayaknya udah banyak yang desperate jadi ini dia ya. Udah rada jarang dibahas. Nah, manta tuh sebenarnya kita udah bahas jangan akumulasi mulai dari sini sebenarnya ya. Ini kita bahas untuk futures. Lu boleh cek ya berarti ini di sekitar lagi-lagi April ya. Udah dari April gue bilang kalau bisa sih spot jangan akumulasi. Kalau futures boleh karena ya liquidity-nya cukup banget sebenarnya untuk trading futures. Dan yang kita bahas di sini selanjutnya April ke depan lah gitu ya. Atau lebih tepatnya nih April pertengahan lah ya sampai selanjutnya kita cuma futures begitu. Ya karena apa? Ini adalah the classic catching a falling knife. Lu lihat di sini Manta itu baru aja kesannya listing lah gitu ya, baru ngepam nih. Nah, baru ngepam udah nggak ada struktur lagi sebelumnya. Boom. Nah, kalau dia satu aset yang baru listing dan kehilangan struktur, percis kayak di sini. Apa yang terjadi? Ya ini, fenomena catching a falling knife. Begitu. Jadi Manta menurut gua stop dulu untuk akumulasi untuk DCA-nya ya lo kalau mau DCA apalagi dalam kondisi portfolio yang kebanyakan alts ya berarti ya dong kebanyakan alts karena semuanya manta. Nah, mendingan udah BTC aja ya bahkan jangan pegang dulu ETH menurut gua udah BTC dulu aja supaya ya kita masih dalam masa-masa QT soalnya historically speaking selama masih QT
not a good place untuk kita hold kebanyakan altcoins begitu. Ini bisa get even worse jujurnya untuk altcoins ya kalau berdasarkan data yang kita punya. Lagi-lagi kita nggak bisa tahu masa depan ya. Tapi kalau data yang kita punya 2019 di masa-masa QT, disitulah altcoins akan menderita sengsara begitu ya. Tapi bukan berarti nggak boleh pegang sama sekali. Tapi kalau dalam kondisi lo udah kebanyakan, jadi jangan sentuh dulu altcoins lain. Kalau mau DCA, BTC aja ya untuk ngebalance ya. Next, dari Teh Manis 89 ya. Video yang selalu ditunggu-tunggu setiap harinya. Aku yang cuma ibu rumah tangga senang banget bisa belajar sama Bang Toshi. Bisa dapat ilmu luar biasa tentang investasi dan kripto. Makasih banyak Bang Toshi dan tim. Sehat selalu. Amin. Thank you for the kind words ya. Luar biasa ya. Ibu rumah tangga mau belajar terus itu ya itu satu bekal yang luar biasa baik ya, karena nggak banyak orang yang punya drive untuk belajar terus. Dan dari yang gue lihat sepanjang hidup gue, orang-orang yang cenderung sukses itu adalah orang-orang yang punya kehausan yang luar biasa terhadap ilmu begitu, berbagai macam ilmu ya, nggak harus investasi tapi berbagai macam ilmu. Dengan orang yang punya banyak ilmu ini biasanya mereka akan punya pandangan hidup yang lebih advance dibandingkan orang-orang yang hanya ya sudah sekedar jalan-jalan atau malah lebih parah foya-foya begitu ya. Good. Next, dari Bro Andri. Wah, ini subscriber kita yang pertanyaannya mantap-mantap nih. Andri Tiono ya. Bang, menurutmu BSB ini mirip di tahun lalu, bulan Agustus jebol, dan kemungkinan di Oktober BSB ditaklukkan kembali apa tidak? Dilihat dari kebiasaan kuartal 4 cenderung lebih positif dilihat dari data-data sebelumnya. Sebentar, bulan Agustus tahun lalu ya berarti ya, langsung aja kita lihat ya. Bulan Agustus tahun lalu di sini ya. Agustus tahun lalu. Sini. Jauh juga ternyata. Nah, oke. Sebenarnya kalau mau ngomong mungkin aja ya. Tapi gua ingat di masa-masa ini tuh kita ada bensin ini kan, di sini kan mulai ETF spot nih. Wah, asik spot nih ETF spot. ETF spot di sini ya. Nah, ini bounce awal aja, sorry, initial bounce udah gitu. Di sini baru mulai ada hype ETF spot nih. Wah, ETF spot ya. Kalau kita lihat di weekly, benar BSB-nya itu berhasil di reclaim ya, Kita masukin dulu BSB dan kita bisa lihat di sini ya. Ini nggak tahu kenapa kadang-kadang suka gini trading view ya. Jebol dan naik ke atas. Sebenarnya secara TA mungkin aja ya. Tinggal kita lihat apakah reject atau enggak sama BSB-nya. Itu kalau secara TA-nya ya. Kalau dia berhasil pelan-pelan maksain masuk ke sini dan boom naik ke atas, apalagi berhasil reclaim dan jadikan sebagai support, memungkinkan ya. Tapi kalau secara fundamentalnya yang gue harus ingatkan lagi adalah di masa-masa ini tuh cukup banyak media-media yang mulai meliput ETF spot. Sepertinya akan di-approve. Approval rate-nya semakin tinggi. Hype-nya mulai naik tuh. Udah di-approve malah turun gitu ya. Tapi ya we'll never know. Tiba-tiba nanti jangan-jangan mungkin digorengnya untuk si Trump ya. Si Trump naik gitu misalkan. Jangan-jangan bisa juga ya. That's a good few points sih jujurnya ya. Mungkin aja sih. We'll see apakah si Trump ya di November ini kan kita tahu dia lagi mau kampanye dan seterusnya mau jadi presiden. Kalau dia kepilih, jangan-jangan punya efek yang mirip-mirip kayak di ETF spot, maybe because Trump is very all in sekarang di crypto ya, gue lihat. We'll see. Good question ya. Next dari JK Channel, Bang Toshi, gue ada puisi buat puisi. Oke. Ingat kripto, ingat Bang Toshi. Ocehannya kayak Mama Bawel. Market merah, hati tetap tenang. Wejangannya merubah mindset. Semboyannya dicicil aja. Bang Toshi keren, tapi sayang giginya ompong. Ya itu gigi ompong tuh katanya buat dimasukin rokok itu katanya. Tapi enggak lah. Ya itu nggak tahu, memang desainnya begitu ya. Makasih ya Bang Toshi atas arahan dan edukasinya. Sehat selalu. Amin. Semoga juga lo selalu sehat ya. Next dari Aina 88. Gimana Mak ya? Memang manusia generasi saat ini lebih cenderung suka dikasih PHP daripada dikasih nasihat. Uang dah dingin tapi emosinya juga panas. Kurang bijak juga kayaknya. Ya bener ya, mungkin kalau emosinya panas tuh uang jadi cair ya. Gara-gara kena panas dari emosi dia ya. Terima kasih Matoshi dan tim. Sehat selalu. Semoga selalu menularkan ilmu terbartuai bagi kita semua. Mantap ya. Emang ya gimana ya? Ini mungkin analoginya tuh kayak gini. Orang udah sakit gigi, disuruh minum obat pahit, males, nggak suka. Oh pahit obatnya. Tapi dikasih permen lagi, ya
ya bolehlah. Nah itu mirip kayak gitu. PHP tuh kayak udahlah nggak apa-apa Gi, kamu nggak apa-apa kok, dikasih permen makin hancur. Ya mirip-mirip kayak gitulah ya. Nah kita ini TCI adalah obat pahit, makanya cenderung niche kan. Ya views kita nggak akan lebih hebat daripada orang-orang yang pom-pom. Gitu karena pom-pom memberikan permen ke orang yang sakit gigi, orang yang diabetes begitu ya. Ya pertanyaan satu, lu mau terus ngejilatin tuh permen sampai gangrene, sampai kaki harus dipotong, atau mau stop dan minum obat begitu ya. Mantap. Next dari Kevin Tristan 5776 ya. Bang, saya subscriber baru TCI. Saya rasa ilmu di sini bagus sekali, tapi saya belum mengerti cara pasang line yang warna biru itu sampai bisa banyak. Boleh kasih tutorialnya? Sebenarnya simple sih. Ini adalah struktur-struktur terbaru begitu ya. Kalau yang lama-lama gue hapus juga sih kalau udah terlalu lama, menurut gue udah nggak terlalu valid. Ini basically structure yang mostly gue taruh di daily. Karena kita TF yang paling sering kita pakai adalah daily. Lo bisa di sini, ini struktur kayak contoh tuh di mana ya? Sini, ini struktur yang terbentuk di tanggal 10 dan 11 Mei kemarin. Ini jadi satu struktur support. Dan ini ya beberapa kali bereaksi menjadi support. Begitu kayak di sini ya. Tapi bisa dibilang nggak berarti ini adalah paten pasti akan mantul. Nggak seperti itu. Tapi struktur. Nah ini gue lebih prefer dibanding trendline. Trendline menurut gue sering kali lebih subjektif. Ada yang bilang oh nariknya harus begini, ada yang harus body semua, ada yang dipaksa-paksa. Nah di sini enggak jelas. Kalau gue tipe yang taruh struktur itu di daily open dan close begitu ya. Nah itu sih gambarannya ya. Kurang lebih seperti itu. Ini bisa arguably juga bisa di satu struktur baru sih sebenarnya ya. Kayak gitu. Itu gambaran sederhananya ya. Next kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Jar. Ini gimana? Ini Jar Channel atau Jar ya. Jar Channel 3920. Tim mendengarkan, memahami dan jarang komentar mana nih. Wah, like-nya 17. Ya nggak apa-apa. Ditonton dulu aja, dicerna dulu. Saat mulai ketemu tuh, pasti ketemu at some point tembok yang kayak aduh, gua nggak ngerti ini gimana maksudnya. Nah, kalau udah kayak gitu, taruh komen lo di bawah. Kalau cukup banyak yang cukup banyak nanya seperti itu ya, tipe-tipe ya, pertanyaan yang sama seperti itu akan mungkin dipilih oleh satu begitu ya. Next dari Fahri Bogart ya. Apa yang terjadi jika Kamala Harris menang? Ya, kalau menurut gua kecenderungannya akan lebih bearish ya kalau sampai Kamala Harris yang menang, karena ya lu lihat sendiri deh track recordnya Kamala Harris begitu. Gue bukan bilang Trump itu sempurna ya, sih itu juga memang gila sih karena si Trump ya, sedikit sableng lah gitu. Tapi di masa-masa dia jadi presiden di masa-masa 2016 ya menurut gue market bagus-bagus aja. Lu lihat sendiri saham kayak gimana di masa dia. Dan yang digadang-gadang perang dunia ketiga akan dimulai oleh Trump, mana? Si Trump itu malah di respect oleh Putin, sampai Kim Jong Un juga tunduk ke dia gitu kasarnya. Gue bukannya pro Trump gimana, cuman gue ngerasa kalau dibandingin sama Demokrat zaman sekarang, berantakan. Ya mungkin kalau itu JFK bisa hidup lagi ya, dia punya program yang bagus kayak zaman dulu, ya mungkin kita bisa pro JFK. Ya, tapi masalahnya sekarang Demokrat isinya siapa? Ya Biden, si Harris, siapa lagi si Hillary Clinton. Oh Lord, too bad. Mereka tuh menurut gue extremely bad. Begitu. Apalagi for crypto ya. In general, their politics aja bad menurut gue. Di kripto extra bad menurut gue. Jadi semoga nggak menang sih ya. Next dari siapa lagi nih? Masih ada nggak nih? Kayaknya udah beres ya. Oh masih ada ternyata. Untung di scroll terus. Ada dari Juragan Lembu. Nggak tahu mic baru apa kurang sehat. Oh ini yang tadi Sato sempat ngomong. Iya bro. Jadi sebenarnya dibilang sampai sakit sih enggak ya. Cuman ya sedikit capek lah ya, lagi banyak urusan, ada urusan juga di luar dari YouTube ya. Jadi ya mungkin kedengaran kemarin ya beberapa hari lah ya kira ada capek, tapi puji Tuhan nggak sampai sakit ya. Thank you for your concern ya, thank you for your concern. Next dari mana lagi nih, masih ada nggak nih? Soalnya kemarin kata satu ada yang lumayan banyak juga, kayaknya nggak deh, udah habis ya kayaknya. Oh masih ada, untung gua scroll ya. Ada dari Marty Prest ya. Sepakat kok, saya baru 2 bulan di kripto, tapi apa yang Koko sampaikan fundamental banget. Lebih ke ingat-ingat resiko, benahi mindset, dicicil aja. Nih aku suka, mantap ya. Visioner jangka panjang, manage finansial, maka hidup bisa tenang. Makasih kok, sorry belum bisa tanya-tanya ini, masih belajar memahami wajangan-wajanganmu, maklum newbie. Nggak apa-apa, bagus banget ya. Gue happy banget lu suka sama cara kita, karena jujurnya kalau mau ngomong ya di Indonesia lebih banyak orang yang suka dengan cara flexing
Jam lu apa, mobil lu apa, itu nggak penting sebenarnya menurut gua. Yang penting itu porto lu actually hijau nggak, atau porto lu berantakan merah mulu, begitu ya. Nah, jadi bagus lah, bagus kalau lu suka dengan cara seperti ini ya, dan lu suka dengan cara kita. Ya, gua nggak akan bilang lu bisa beli Lambo atau apa, tapi menurut gua kalau bisa ngikutin kita dengan benar-benar mindsetnya tepat, ya pelan-pelan portonya bisa menghijau. Begitu, menghijaunya sehijau apa ya tergantung orang ya, masing-masing berbeda-beda. Tapi kalau mindsetnya sama akan cenderung hijau ya. Next ada lagi dari Ziyad Said ya. Kalau dalam Islam Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaumnya itu sendiri yang merubah. Mantap Kotoshi. Oh, maksudnya kayaknya kalau mereka nggak berubah dengan sendirinya dia nggak akan bisa berubah. Ya kadang-kadang bener juga sih ya. Harus dari dalam diri sendiri. Kadang-kadang makanya gue bilang orang harus kena dulu batunya, kena dulu traumanya. Nah nanti ada pilihan mau berubah atau tetap dablek. Nah ya itu bener ya. Jadi benar-benar harus dari merekanya sendiri begitu. Karena ada yang nonton channel gue malah tersinggung, ada dan maki-maki aja gitu. Wah hater jadinya, ya nggak apa-apa. Apa itu artinya dia memilih untuk dablek. Tetapi yang gue sangat happy adalah rata-rata enggak. Dikit, jauh lebih dikit dibandingin sama hater-hater di cycle sebelumnya. Di cycle kali ini tuh lebih banyak orang yang mau berubah. And that's cool. That's really really cool ya. Oke, masih ada lagi ternyata. Dari Indarto Wibowo. Aduh sorry, ini kalau kayaknya Indarto Wibowo ya. Bener banget kok quote-nya. Perbaiki hidup lo, otomatis portfolio ikutan bagus. Bener. Gua gini, bukan bisnis ya. Kalau bisnis ada yang hidupnya berantakan setengah mati tapi bisnis jalan, ada. Tapi kalau investasi itu tuh hidup lo langsung menggambarkan porto. Itu gue terlalu sering lihat ya. Wah, ya, itu salah satu teman gue tuh ya, yang serampangan itu loh, yang apa namanya, yang pinter banget TA, pinter banget fundamental dan lain-lain, tapi hidupnya serampangan. Wah, berantakan gini gitu gini tuh. Ya akhirnya portonya gila, naik banget, hancur banget, minus, ngulang kayak gitu terus. Ya. Jadi gambaran hidup lo adalah porto lo. Kalau hidup lo berantakan, porto lo nggak akan jauh. Ya. Next. Masih ada lagi dari Will dan Teguh ya. Thanks bang, info-infonya daging semua, walaupun banyak makan daging tetapi tidak membuat kolesterol. Mantap, yang ini dagingnya nggak ada kolesterol ya. Paling ya kalau terus susah dihajar pusing dikit, tapi nggak apa-apa, tinggal ditidurin sehari 2 hari beres lagi ya, sehat lagi, makan lagi nih daging di sini ya. Oke, kayaknya udah deh. Yes, kayaknya udah 2 hari ya. Oke. Next kita akan masuk aja langsung ke buy limit kita, dan hari ini kita akan bahas BNB, XRP, dan Cardano. Sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dan BitGet sedang ada event di mana kita bisa menikmati keseruan menjadi VIP member bersama temanmu dengan ambang batas terendah ya. Ini berlangsung sampai tanggal 31 Agustus, jadi masih ada waktu ya. Gimana detailnya? Di sini ada 2 cara. Yang pertama buat lu yang sudah pengguna VIP. Jadi lu misalkan VIP tapi level tertentu lah ya. Nah, dengan lu mengajak teman lu yang belum punya akun di BitGet dan belum pernah trading di BitGet juga, lu akan langsung dinaikin 1 level VIP-nya. Dan teman lu yang diundang akan langsung menjadi level VIP paling bawah ya, atau yang paling awal begitu. Itu untuk yang sudah level VIP. Nah, buat lu untuk yang nggak level VIP atau pengguna biasa, ada cara kedua. Nah, selama event ini jika lu menyentuh ketentuan trading volume atau jumlah net deposit pada tabel di bawah, lu bisa menikmati percobaan pengalaman menjadi VIP selama 1 bulan. Detailnya ada di sini ya. Buat lo yang tertarik untuk ikutan, silakan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan selain itu juga tentunya ada banyak lagi hal-hal lain yang bisa lo dapatkan di BitGet. Seperti di sini ya, ada 50.000 USDT yang siap diperebutkan untuk event-event yang sedang ada di sini ya. Jadi sekali lagi buat lo yang belum trade di BitGet, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di BitGet. Dan kita masuk ke BNB. Untuk BNB untungnya baik ya. Retest 1, retest 2 di 507,9, kita buka posisi long, kena dulu EMA 200 langsung jebol. Nah, buat yang nggak kena target TP artinya nggak pasang. Nah, ini jadi satu lagi
kenyataan pahit yang mungkin pelan-pelan mengubah lu untuk selalu pasang target TP ya. Semoga nggak ada yang kena sih gitu ya. Semoga semuanya dapat target TP. Nah, itu tuh profit berapa persen sih ya? Coba kita cek. Lumayan ternyata ya, sekitar 4%-an lah. Asik. Nah, untuk posisi spotnya ada di 507,9 udah jebol, berarti di 464,6 dan di 419,8. Itu untuk posisi spot di BNB. Overall strukturnya masih bearish di daily ya. Membuat overall low ya. Lower low sorry sini ya, membuat lower low, lower high, lower low. Begitu. Ya, kita lihat apakah EMA 200 akan membuat BNB lanjut lagi membuat lower low atau tidak ya. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat di sini kemarin setup nggak ada setup ya. Sebenarnya di sini soalnya daily close-nya ini baru daily close. Daily close-nya di atas dikit. Udah gitu besoknya open di atas EMA 20. Jadi ya nggak ada setup posisi short ya. Paling sekarang udah ada posisi long. Retest 1, retest 2 di 0,551 ya. Nah untuk target TP-nya di EMA 20. Itu untuk posisi long di XRP ya. Untuk posisi spotnya ada di 0,55 berdekatan dengan EMA 200 gue jadiin 1 ya. Lalu di 0,53 yaitu EMA 50 dan di 0,5 untuk posisi spotnya. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kemarin terjadi retest pertama di 0,35. Sayangnya turun signifikan ya, belum ada retest kedua. Ya sudah, berarti belum rezeki. Tapi we'll never know. Lu boleh pasang aja sekarang sih. Limit short di 0,35. Siapa tahu cuma nge-wick terus lanjut lagi turun ya. Nah, untuk posisi short kita kalau terjadi wick dan retest kedua di 0,35, target TP-nya jelas ya di angka 0,32175. Nah, untuk posisi spotnya jadi ada ada 3 sih sebenarnya, satu lagi di bawah. Di 0,321, di 0,311 dan di 0,266 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spotnya ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua. Gua tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.